Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Amin. Alhamdulillah dengan nikmat dan rahmat Allah kita bisa bertemu kembali dalam kajian online bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Dr. Firanda Adirza, LCM. Kajian pada kesempatan kali ini terselenggarakan kerjasama antara tim UFH dan tim Jannah Salam. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Fathul Islam karya Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebelum pengajian kita mulai, kami bacakan tertib kajian. Yang pertama, menghadirkan niat yang ikhlas untuk menambah ilmu. Yang kedua, para peserta kajian dimohon untuk menggunakan nama yang sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Yang ketiga, mematikan fitur video maupun fitur audio pada saat kajian sedang berlangsung. Yang keempat, mencatat kajian yang disampaikan oleh Ustadz sehingga mendapatkan faedahnya. Yang kelima, untuk sesi tanya jawab di akhir kajian, bagi akhwat yang ingin bertanya mohon menuliskannya melalui kolom chat sehingga bisa kami bacakan. Dan bagi ikhwan silakan langsung raise hand. Alhamdulillah Ustadz sudah bersama kita. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajiannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Fathul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab judulnya bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab tentang bahwasannya bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bid'ah ya adalah perkara yang tercela yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam banyak hadisnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri ya muhdatsatuha ya. Inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah ya. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan ketika ditanya oleh para sahabat tentang siapakah golongan yang selamat ya, ketika Rasulullah SAW menjelaskan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapakah golongan yang selamat tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm ashabi, yaitu orang-orang yang berada di atas jalan yang aku tempuh dan para sahabatku pada hari ini. Ya, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang berjalan di atas jalan yang aku tempuh dan para sahabatku tempuh saat ini. Karena apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah sempurna. Allah sudah turunkan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka tidak ada suatu pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendekatkan seorang kepada surga illa qad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan bagi kalian. Dan tidak suatu perkara yang bisa mendekatkan seorang dari neraka illa qad buyyina lakum, juga telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya semua perkara telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah agama ini sempurna, tidak perlu tambahan-tambahan lagi. Nah, dari sinilah Al-Imam Malik berkata, "Fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakuna al-yauma dina." Apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah agama, maka zaman sekarang juga bukan agama. Ini suatu konsekuensi logis yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Karena agama sudah sempurna, maka apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena kalau
apa yang di zaman Nabi bukan agama, ternyata sekarang dianggap agama, berarti yang di zaman Nabi tidak sempurna. Berarti yang zaman Nabi tidak sempurna. Berarti kita boleh menempuh jalan yang tidak ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya. Dari sini Imam Malik juga berkata, "Man istahsana bid'atan faqad dhanna anna Muhammadan khana risalah." Ya. Fa inna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, siapa yang menganggap suatu bid'ah itu baik, faqad za'ama, maka dia telah menyangka anna Muhammadan khana risalah, bahwasanya Rasulullah SAW telah berkhianat. Artinya ada risalah yang Rasulullah SAW sembunyikan sehingga tidak disampaikan, dan dia tahu sekarang. Nabi dulu tidak tahu dan dia tahu sekarang. Ini konsekuensi logis juga yang disebutkan oleh Imam Malik. Siapa yang menganggap suatu perkara bid'ah itu baik, berarti Rasulullah SAW berkhianat. Berarti ada perkara baik yang Rasulullah SAW tidak kabarkan kepada kita, kemudian dia yang mengabarkan, pelaku bid'ah ini yang mengabarkan, ya. Ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang bid'ah, tentunya kita berdiskusi dengan mereka pelaku bid'ah, kita tinggal tanya saja. Dan itu dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika berdebat dengan Ahmad ibnu Abi Du'ad. Ketika Ahmad ibnu Abi Du'ad menyuruh orang-orang untuk berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, Al-Qur'an adalah makhluk, maka di antara diskusi Imam Ahmad kepada Ahmad ibnu Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, di depan Amir ketika itu, ya. Maka Imam Ahmad berkata, apakah yang kau seru ini bahwasanya Al-Quran itu makhluk disuruhkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kata dia, tidak. Taib, apakah yang kau seru ini menyuruh orang-orang untuk melakukannya atau meyakininya bahwasanya Al-Quran itu makhluk disuruhkan setelah wafatnya Rasulullah SAW, disuruhkan oleh Abu Bakar? Kata Ahmad ibn Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan tidak juga. Taib, apakah Umar menyuruhkan? Tidak juga. Apakah Utsman menyuruhkan? Tidak juga. Apakah Ali menyuruhkan hal ini? Tidak juga lah. Kalau Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidun tidak menyuruhkan, lantas bagaimana engkau menyuruhkan masyarakat untuk mengimani hal ini? Ini contoh Imam Ahmad mendebat tentang bid'ah akidah. Bahwasanya akidah yang kau serukan sekarang ini, wahai Ahmad ibnu Abi Du'ad, tokoh Mu'tazilah, tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Tidak pernah ada di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Ali. Kalau kau anggap ini baik, berarti mereka semua dulu salah. Logika sangat sederhana. Kalau kau anggap ini baik, berarti dahulu mereka salah atau kurang sempurna. Kau ingin menyempurnakan akidah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, jelas, ya. Dan kita bisa berdiskusi dengan metode ini dalam berdebat tentang bid'ah apapun, ya. Contoh seperti bid'ah yang dilakukan oleh misalnya sebagian jamaah ketika mereka habis tawaf, mereka sholat 2 rakaat, kemudian setelah sa'i ketika umrah mereka juga sholat 2 rakaat. Kita diskusi, taib, kamu sholat 2 rakaat setelah sa'i. Apakah Nabi SAW pernah mencontohkannya setelah sa'i sholat 2 rakaat? Yang ada setelah tawaf sholat 2 rakaat. Tapi setelah sa'i, adakah sholat 2 rakaat setelah sa'i? Jawabannya tidak ada. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pernah melakukannya? Sholat 2 rakaat setelah sa'i? Ya, tidak ada. Kalau gitu bagaimana? Kenapa kau menyempurnakan? Mana lebih petunjuk umrah yang dilakukan oleh Nabi atau umrah yang kau contohkan? Tentunya yang terbaik adalah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik umrah adalah umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas engkau kenapa nambah-nambahin? Ya, berarti apa yang kau tambahkan ini tentunya tertolak, ya, tertolak. Contoh seperti sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Sharimul Munki ketika berdiskusi tentang sebagian orang yang berdoa dengan bertawasul kepada kedudukan si fulan, bertawasul dengan wali fulan, bertawasul dengan fulan-fulan, maka Ibn Abdul Hadi berkata, apakah cara doa seperti ini yang kalian selalu serukan, kalian anjurkan masyarakat untuk berdoa dengan cara doa seperti ini, pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian para tabi'in, kemudian dilakukan oleh Imam Arba'ah, pernah? Ternyata enggak ada. Ternyata enggak ada. Ya, tidak pernah dicontohkan oleh mereka. Dalam buku-buku yang terdahulu, ya, kutub-kutub klasik tidak ditemukan hal-hal ini, ya. Sampai 3 abad tidak ada diajarkan cara doa seperti yang diserukan sekarang, menunjukkan bahwasanya cara doa seperti ini tidak pernah diketahui oleh para salaf. Kalau seandainya cara doa seperti ini baik, tentu mereka akan anjurkan karena mereka lebih semangat berdoa dan mereka merasa lebih membutuhkan kepada rahmat Allah daripada kita. Ini contoh sederhana bagaimana Ibnu Abdul Hadi berdiskusi tentang tata cara doa yang diajarkan oleh sebagian orang, apalagi sampai pada tingkat kesyirikan, kemudian beristighosa kepada mayat,
wahai Abdul Qadir Jailani, agisni, tolonglah aku, wahai Sayyid al-Badawi, tolonglah aku, minta kepada wali-wali yang sudah mati. Ini apalagi tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Padahal di zaman tabi'in banyak para sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Mereka dekat dengan zaman para sahabat tersebut. Demikian juga tidak ada orang datang kepada kuburan Nabi kemudian istighotsah kepada Nabi setelah Rasulullah SAW wafat. Ini menunjukkan tata cara doa seperti ini tidak pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya, dan tidak pernah ditempuh oleh para tabi'in, tidak pernah ditempuh oleh para tabi'ut tabi'in. Ya, contoh sederhana juga seperti sebagian orang diskusi tentang masalah Maulid Nabi. Ya, Maulid Nabi dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Sederhana, ditanyakan apakah tata cara Maulid Nabi dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dilakukan oleh Imam 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Ya. Padahal tentu mereka lebih cinta kepada Nabi SAW daripada kita, dan mereka lebih semangat berdakwah untuk membuat masyarakat cinta kepada Nabi daripada kita. Tapi mereka tidak menganggap ini suatu ibadah yang hendaknya dilakukan. Oleh karenanya di antara pendalilan yang menakjubkan adalah Imam Malik dalam mazhab Malikiyah ada suatu wajhul istidlal yang tentu ini mukhtalaf fihi, diperselisihkan oleh para ulama, tapi mereka punya satu sisi pendalilan disebut dengan amal ahli Madinah. Amalan penduduk ahli Madinah. Imam Malik di antara dalil yang dia gunakan adalah tradisi penduduk kota Madinah. Kalau penduduk kota Madinah melakukannya, maka dia berdalil dengan tradisi tersebut. Kenapa? Sederhana, karena penduduk kota Madinah, Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriyah. Jadi dia masih di abad kedua, Artinya dia ketemu dengan tabi'in atau dia ketemu dengan dia ketemu dengan tabi'in. Dia di zaman mungkin sigori tabi'in. Wallahu alam. Intinya dia masih di abad kedua. Artinya baru saja sekitar 160 tahun yang lalu Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah SAW meninggal 11 Hijriyah. Kemudian dia wafat 179. Jadi dia masih dekat dengan Nabi SAW. Artinya tradisi penduduk kota Madinah pasti terjaga sampai zaman Imam Malik rahimahullahu taala. Kalau memang Maulid Nabi pernah dilakukan oleh sahabat atau tabi'in, tentu akan dinukil oleh Imam Malik karena itu tradisi penduduk kota Madinah dan kuburan Nabi SAW di kota Madinah. Namun Imam Malik tidak pernah menukilkannya dan Imam Malik tidak pernah melakukan tradisi tersebut. Maka bisa dipastikan bahwasanya tradisi tersebut tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman Imam Malik tidak pernah terjadi tradisi tersebut. Maka kita katakan bahwasanya kalau ini suatu agama, ya, maka tentunya sudah dikerjakan oleh mereka. Oleh karenanya ini di antara sisi pendalilan, artinya untuk diskusi tentang orang-orang yang melakukan bid'ah, kita bilang kalau itu baik, tentunya akan dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Taib, kita akan bahas tentang yang tulis oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, bahwasanya bid'ah lebih buruk dari maksiat, atau bahkan dia dikatakan di sini dosa besar, dari dosa besar. Baik, saya akan mencoba merangkum penjelasan para ulama tentang poin-poin yang menunjukkan bid'ah lebih buruk daripada dosa besar. Di antaranya, ya, nomor 1, Rasulullah SAW menamakan bid'ah adalah seburuk-buruk perkara, ya. Rasulullah menamakan bid'ah adalah seburuk-buruk perkara. Kata Nabi SAW, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa syarrul umuri muhdatsatuha, ya. Kata Nabi SAW, wa syarrul, dan syarr itu artinya terburuk, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah bid'ah. Seburuk-buruk perkara adalah bid'ah, kata Nabi SAW. Ini salah satu sisi yang mungkin menunjukkan bahwasanya bid'ah adalah perkara yang buruk, ya. Karena di balik bid'ah ada tuduhan bahwasanya agama kurang sempurna, ya.
Karena di balik bid'ah mengkonsekuensikan tuduhan agama belum sempurna. Agama belum sempurna. Dia tidak bisa sempurna kecuali muncul bid'ah yang dia lakukan tersebut. Jadi bid'ah tidak akan sempurna, agama tidak sempurna kecuali sampai pelaku bid'ah terakhir menyempurnakannya. Tidak akan pernah sempurna. Jadi di balik bid'ah berarti agama sempurna, dan agama tidak akan sempurna sampai muncul alul bid'ah yang terakhir ya. Kalau kita boleh katakan demikian, agama tidak bakalan sempurna karena ada yang menyempurnakan lagi, ada yang tambah lagi, ada yang tambah lagi ajaran baru. Ini tidak ada di zaman Nabi, oh kita bikin baru. Ini cara zikir baru, ini cara salat baru, ini cara, akan terus tidak akan pernah sempurna. Agama tidak akan sempurna hingga muncul pelaku bid'ah yang terakhir, pencetus atau inovator bid'ah yang terakhir, dan dia yang menyempurnakan ya. Atau juga konsekuensi di balik bid'ah adalah Nabi SAW berkhianat, seperti perkataan Imam Malik, pun perkataan saya Imam Malik seperti dinukilkan oleh Ibnu Hazm, man istahzana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang melakukan bid'ah maka dia telah menuduh atau menduga Rasulullah SAW berkhianat. Artinya ada risalah, yang ada kebaikan yang Rasulullah sembunyikan. Berarti Nabi SAW berkhianat karena tidak mengajarkan semua kebaikan. Semua kebaikan. Tapi ini mungkin poin pertama yang menunjukkan bahwasanya bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Dosa besar orang tidak menganggap agama tidak sempurna. Dosa besar kembali kepada pelakunya, dia pelaku hawa nafsu. Tidak ada kaitannya dengan sempurna agama atau kurangnya agama. Dosa besar, orang ada tersebar dosa besar, ada pelaku dosa besar, tidak ada kelaziman seperti itu. Berbeda dengan bid'ah, ada kelaziman yang buruk ya. Kemudian yang kedua diantaranya, pelaku bid'ah menyerukan bahwasanya bid'ahnya bagian dari agama. Adapun pelaku dosa besar tidak. Pelaku dosa besar mengakui dia bersalah. Mengakui dia bersalah. Oleh karenanya Allah menganggap bahwasanya bid'ah adalah iftira. Nanti dibawakan oleh penulis, "Waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah berfirman, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah? Dan orang yang mengatakan ini agama padahal bukan agama adalah dia telah berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dosa paling besar adalah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah apa yang engkau tidak ketahui. Ini Allah tidak pernah mensyariatkan ini, kemudian engkau mengatakan ini disyariatkan, ini ada pahalanya, ini mustahab, bahkan wajib. Di zaman Nabi enggak ada, sekarang jadi wajib. Ada banyak perkara seperti itu. Zaman Nabi enggak ada, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum tidak pernah melakukannya, para tabi'in, imam 4 tidak pernah melakukannya, sekarang jadi wajib. Itu banyak seperti itu. Kalau tidak dilakukan dituduh seakan-akan imannya kurang, seakan-akan bermasalah ya, atau dikucilkan. Sehingga memang mereka tidak pernah, mungkin ulama mereka tidak mengatakan wajib, tapi perlakuan mereka menunjukkan bahwasanya seakan-akan itu adalah wajib ya. Makanya di antaranya ketika Amr bin Luhai al-Khuzai ya, Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, di akhir surat Al-Maidah kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadziba wa aktsaruhum la ya'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mensyariatkan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya bid'ah itu berarti pensyariatan. Ya. Ya. Ma lam ya'dzan bihillah, mereka membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat bid'ah membuat syariat baru
yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkonsekuensikan mereka berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil akan hal ini di antaranya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah ayat 103, Allah berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala wasilatin wa ma ja'alallahu min bahiratin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kadhiba wa aktsaruhum la yaqilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mensyariatkan bahira. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin, Allah tidak pernah mensyariatkan bahira, sa'ibah, wasila dan ham. Ini 4 jenis hewan. 4 jenis, kalau enggak onta adalah kambing. Dan onta, hewan-hewan ini punya jasa. Di antaranya ada onta yang mungkin melahirkan betina berapa kali berturut-turut. Sehingga akhirnya dikeramatkan. Dikeramatkan tidak boleh ditunggangi, ada yang dikeramatkan tidak boleh dimakan. Yang buat keramat ini siapa? Adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dan dia berniat baik untuk memuliakan hewan-hewan ini. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah ketika beliau menjelaskan biografi Amr bin Luhai al-Khuzai. Niat dia adalah baik, berbuat baik kepada hewan-hewan. Hewan tersebut punya jasa karena mungkin melahirkan betina berturut-turut. Kalau lahir betina berturut-turut maka mudah untuk berkembang biak. Mungkin di antaranya demikian. Maka dia mengkeramatkan hewan-hewan tersebut. Dia bilang tidak boleh ditunggangi atau tidak boleh dimakan atau tidak boleh ini, tidak boleh anu. Niatnya baik, tapi itu jadi syariat. Karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dari situ Allah mengatakan, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aktsaruhum la yaqilun." Allah tidak pernah mensyariatkan hewan-hewan ini, akan tapi orang kafir yang berdusta atas nama Allah. Subhanallah. Amr bin al-Khuzai dianggap berdusta atas nama Allah karena membuat syariat baru. Ya. Dan kebanyakan mereka tidak berakal. Makanya dia diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena dia yang pertama kali mengkeramatkan hewan-hewan. Jadi konsekuensi dari bid'ah berarti dia membuat syariat baru atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berusaha nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Syekh Muhammad Wahab rahimahullah memandang bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada dosa besar ya. Taib yang berikutnya ketiga, bahwasanya pelaku bid'ah tidak merasa bersalah. Sehingga dia tidak akan, sehingga sulit diharapkan taubatnya, ya. Sulit diharapkan taubatnya. Berbeda dengan apa namanya? Pelaku maksiat, mereka sadar bahwasanya mereka bersalah. Oleh karenanya, pelaku bid'ah tidak pernah berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah aku dari bid'ah ini." Enggak, malah dia berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah aku dengan bid'ah ini. Mudahkanlah aku untuk mengajarkan bid'ah ini." Dia justru berdoa demikian. Adapun pelaku maksiat, kalau dia punya hati, dia berdoa, "Ya Allah, buatlah aku meninggalkan maksiat yang aku lakukan ini." Di sisi inilah makanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Seperti dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah." Sungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena al-bid'ah yutabu, al-maksiyat yutabu minha. Ya, kalau maksiat orang mungkin bertobat darinya, adapun bid'ah tidak, sulit untuk bertobat darinya ya. Maka ini dalil bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat dari sisi ini. Kemudian yang keempat, banyak bid'ah ya, yang merupakan kekufuran dan kesyirikan. Kita terkait dengan dosa besar ya, kesyirikan ya. Kesyirikan banyak ya. Banyak bid'ah yang merupakan yang sampai pada kesyirikan. Sampai pada kesyirikan dan kekufuran. Terutama bid'ah-bid'ah akidah ya. Banyak sekali. Seperti bid'ah apa? Bid'ah
beristighatsah kepada mayat. Ini syirik ya, minta kepada mayat. Sementara pelaku bid'ah menyuruh hal ini. Sampai kita sudah jelaskan panjang lebar dalam kitab Kasyfus Syubhat. Bagaimana mereka mewasiatkan, jangan minta langsung sama Allah, mintalah kepada wali-wali. Kalau minta sama Allah, terlambat dikabulkan. Allah tidak ngelirik kamu siapa? Minta langsung, minta kepada wali. Ya wali fulan tolonglah aku, wali fulan tolong. Ya. Ini syirik, bid'ah, diyakini kebenarannya, dianjurkan. Dan dia merupakan kesyirikan. Contoh juga misalnya bid'ah, misalnya tentang akidah hululiyah yang diyakini oleh Ibnu Arabi, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk ya. Ini tentu adalah merupakan kesyirikan yang diserukan oleh Ibnu Arabi. Pengikutnya masih ada sampai sekarang. Pengikutnya sampai sekarang. Sampai kemarin ada yang ceramah, Qul huwallahu ahad, maksudnya katakanlah dia adalah Muhammad. Subhanallah, Allah bersatu dengan Muhammad. Dari mana seperti ini? Ini bid'ah tapi sampai berderajat kekufuran. Dulu ada banyak Hallaj yang mengaku Allah bersatu dengan dirinya, kemudian difatwakan oleh para ulama untuk dibunuh. Ini bid'ah tapi terkait dengan akidah sampai pada derajat kesyirikan. Contohnya lagi misalnya bid'ah, misalnya adzab alal, menyembelih di kuburan, menyembelih untuk penghuni kubur. Atau bukan untuk, kepada penghuni kubur ya. Kalau di sini alhamdulillah saya tidak pernah lihat ya. Tapi kalau di Mesir difatwakan oleh para ulama sana. Maksudnya ada orang yang melakukannya sehingga difatwakan oleh mereka. Saya nukil fatwa mereka dalam syarah kitab tauhid. Mereka menghukumi kufur orang yang menyembelih kepada penghuni. Kenapa? Karena menyembelih adalah ibadah. Ketika ibadah diserahkan kepada penghuni kubur, maka syirik. Ini bid'ah, diserukan oleh sebagian orang untuk dilakukan ya. Ini bid'ah, orang melakukannya tidak merasa bersalah, dia merasa semangat dan dia bahkan menyuruh yang lain untuk meniru apa yang dia lakukan. Contoh lagi misalnya bid'ah Nur Muhammad ya. Nur Muhammad dalam artian menganggap, tentu mungkin berbeda-beda orang tentang Nur Muhammad, sebenarnya saya jelaskan dalam kajian khusus tentang hal ini. Namun sebagian mereka memandang bahwasanya Nur Muhammad artinya Muhammad berasal dari nur Allah. Ya, ini tentu kesyirikan, seakan-akan Allah zatnya sebagiannya digunakan untuk menciptakan Nabi Muhammad SAW, atau bahkan mengatakan Nur Muhammad qadim, azali, sebagaimana azalinya Nur Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kekufuran. Ini sebenarnya bid'ah yang sampai pada derajat kekufuran atau kesyirikan, dan tentunya kesyirikan lebih parah daripada dosa besar. Kesyirikan lebih parah daripada dosa besar. Kemudian di antaranya menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Banyak bid'ah yang mengantarkan pada kesyirikan. Pada kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya bid'ah, misalnya contoh bid'ah meninggikan kuburan, raf'ul kubur ya. Meninggikan kuburan. Kuburan dan menghiasinya ya. Ini dilarang ya. Sebenarnya ini maksiat tapi pelakunya menganggap ini ibadah. Menganggap kalau kuburan wali dibesarkan, kemudian dihias seperti kuburan Khomeini. Coba lihat kuburan Khomeini kayak apa. Indah luar biasa, lebih daripada masjid, diperbagus. Akhirnya ini lama-lama mengantarkan kepada orang-orang untuk mengagungkan sang penghuni kubur. Akhirnya malah minta kepada penghuni kubur. Jadi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tentunya tidak semua, tapi ini bisa mengantarkan, tidak melazimkan mengantarkan pada kesyirikan, tidak, tapi bisa mengantarkan pada kesyirikan seperti bid'ah meninggikan kuburan ya. Seperti juga bid'ah berdoa dengan tawasul yang tidak disyariatkan. Seperti aku berdoa dengan si fulan, dengan hak si fulan, dengan kedudukan si fulan, yang sudah saya sebut ini bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Nabi tidak pernah berdoa dengan doa ini, para sahabat tidak pernah berdoa dengan doa seperti ini. Demikian juga para tabi'in, para imam arba tidak pernah berdoa dengan seperti ini. Lama-lama sebagian mereka, tentu tidak semua, ketika mengagungkan sebagian wali, bertawasul dengan wali fulan, lama-lama bisa jadi syaitan menjerumuskan, kemudian akhirnya mengkultuskan, akhirnya meminta kepada penghuni kubur tersebut ya. Ini bisa mengantarkan tapi tidak lazim. Ini ada sisi bahwasanya bid'ah terkadang lebih berbahaya daripada kekufuran ya. Contoh juga ya, dalil bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar ya.
Banyak pelaku bid'ah yang benci kepada sunnah syariat. Tidak semua, tapi banyak pelaku bid'ah yang benci kepada sunnah. Dan kita tahu benci kepada sunnah itu bisa terjumus dalam kekufuran. Kalau ngerti itu sunnah tapi dia benci. Kalau kebanyakan orang benci sama sunnah tidak ngerti. Ya, dia tidak suka sunnah dihidupkan. Tidak suka sunnah dihidupkan ya. Ya, contoh seperti apa? Contoh seperti sebagian orang tidak suka ketika kita menjalankan sunnah terkait dengan kematian. Sunnahnya orang kematian apa? Kita yang bantu dia. Tidak ada acara makan-makan, tidak ada acara kendurian. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, bahkan mazhab 4 mazhab. Mengatakan bahwasanya orang kena musibah mau dibantu, bukan malah bikin kenduri, walimah kematian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ketujuh. Akhirnya merepotkan orang yang sudah terkena musibah. Dan itulah yang Nabi SAW katakan, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad atahum ma yushghiluhum. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far ketika Ja'far radhiyallahu anhu meninggal dunia, karena mereka sedang sedih, sedang sibuk dengan kesedihan mereka, mungkin tidak sempat masak, kita bantu mereka. Dan mereka terkena musibah, dan kita tahu secara umum orang terkena musibah kita bantu. Bukan sebaliknya. Kemudian kita membuat acara-acara dengan macam-macam dalih bahwasanya untuk mendoakan, untuk ini. Dan ini melanggar mazhab Syafi'i. Ya, makanya saya sering sampaikan, datangkan mazhab Syafi'i membolehkan. Imam Syafi'i melarang, dalam buku-buku fikih Syafi'i semuanya melarang. Maka orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i harusnya ngerti akan hal ini. Bahkan dalam buku terakhir fikih Syafi'i kontemporer yang saya bahas juga, yaitu Al-Fiqhul Manhaji, juga penulisnya 3 orang penulis semuanya bermadzhab Syafi'i di zaman kontemporer menyebutkan hal ini bahwasanya termasuk bid'ah. Dan kita dapati sebagian orang tidak suka ketika kita menghidupkan sunnah ini. Ya, mereka malah benci. Ini sunnah Nabi seperti ini malah dibenci ya. Mereka maunya tetap di atas bid'ah mereka. Contoh lagi seperti kita pingin buat kuburan sesuai dengan rata. Mereka tidak suka. Mereka pingin kuburan ditinggikan, mereka pingin apalagi kuburan orang soleh. Kalau kita bilang sunnahnya diratakan, mereka tidak mau. Mereka tuduh kamu tidak menghargai wali ini, kamu tidak menghargai orang soleh ini. Ya, justru sunnah dibenci, tidak disukai. Ya, tidak disukai. Ya. Demikian juga misalnya kita mengajak masyarakat untuk misalnya zikir, kita ingin masyarakat kembali kepada zikir-zikir yang oleh Nabi SAW. Ini zikir yang bagus, tidak usah zikir-zikir yang mereka tidak suka. Mereka ingin punya zikir yang karya mereka, karya syekh mereka, karya mursyid mereka. Kadang-kadang zikir tersebut kadang-kadang ada lafal-lafal yang meragukan. Kadang-kadang yang ada yang sharih merupakan kesyirikan, jelas-jelas kesyirikan. Kita ingin menghidupkan masyarakat sibuk dengan zikir-zikir yang datang dari Nabi SAW, mereka tidak suka. Sunnahnya padahal seperti ini. Demikian juga sunnah-sunnah terkait dengan penampilan. Betapa banyak orang ahlul bidah tidak suka orang pakai cadar. Wanita pakai cadar, enggak suka. Betapa banyak ahlul bidah tidak suka misalnya seorang celana cingkrang diejek. Seandainya dia tidak diam aja, ini ngejek. Betapa banyak ahlul bidah tidak suka dengan orang misalnya berjenggot. Kalau dia tidak berjenggot enggak ada masalah, dia ya terserah dia lah, tapi dia ngejek orang berjenggot. Ya. Ini bahayanya bid'ah. Bid'ah menjadikan sebagian pelaku bid'ah benci terhadap sunnah-sunnah. Di antara sebabnya karena ketika sunnah muncul, mereka kadang-kadang sebagian mereka pemasukannya terganggu, dunia mereka terganggu. Ini jadi masalah. Ya. Makanya saya bilang hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tahu itu sunnah Nabi, harusnya mereka kerjakan, harusnya mereka, ya, bukan mereka malah menentang sunnah. Urusnya di akhirat nanti, sunnah Nabi SAW ditentang, Rasulullah ajarkan gini, malah diselisihi. Ini diantara, beda dengan pelaku maksiat ya dia tahu dia salah. Dia bilang saya tidak seperti itu. Kalaupun dia karena kejahilan ya. Adapun pelaku bidah, sebagian mereka tahu itu sunnah Nabi, mereka tahu, mereka terpelajar. Mereka terkadang orang pondokan, mereka tahu itu sunnah, tapi mereka benci dengan sunnah Nabi SAW. Ini terkadang bid'ah lebih bahaya daripada dosa. Kemudian di antaranya yang lain, ya, yang keenam, bahwasanya dengan tersebarnya bid'ah, maka sunnah semakin redup, semakin hilang. Kalau
Kalau dahulu para sahabat ada orang melakukan bid'ah mereka ingkari. Seperti kisah yang ma'ruf dalam Sunan Darimi ketika Ibnu Mas'ud mengingkari orang yang berzikir rame-rame dengan subhanallah 100 kali rame-rame, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena hal itu tidak pernah di zaman Nabi. Makanya sahabat kaget, kok ada ibadah model baru? Abu Musa al-Asy'ari aja kaget, maka dia tanya Ibnu Mas'ud ini bagaimana? Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, uddu sayyi'atikum. Daripada kalian zikir rame-rame seperti itu berjamaah satu paduan suara, mending kalian hitung dosa-dosa kalian, jelas pahalanya. Ya. Tapi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali rame-rame ada pimpinannya, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Ini fikihnya Ibnu Mas'ud. Ya. Sayang Nabi SAW pernah berkata, man arada an yaqra Qur'an ghaddan tariyan falyaqra bi qiraati ibni ummi abdin. Siapa yang ingin baca Quran seperti diturunkan, maka bacalah seperti bacanya Ibnu Mas'ud. Pujian Rasulullah SAW terhadap Ibnu Mas'ud banyak. Ya. Beliau mengingkari, kenapa ada perkara baru yang tidak di zaman Nabi SAW. Di zaman para sahabat tidak ada. Sehingga mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Kami tidak mengendaki kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, wa kam mimrin lil khair lan yusibahu. Betapa banyak orang ingin kebaikan, mereka tidak mendapatkannya. Innakum fuqtum ashab Rasulullah sallallahu au muftatihu babil dhalalah, kata Ibnu Mas'ud. Kalian mengungguli para sahabat Nabi atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Karena konsekuensinya kalian lebih hebat daripada sahabat Nabi. Para sahabat tidak pernah zikir model kalian. Ini konsekuensi logis. Kalian bikin ibadah baru yang para sahabat tidak tahu. Berarti kalian telah unggul daripada para sahabat. Atau kemungkinan kedua, muftatihu babil dhalalah, kalian buka pintu kesesatan. Jelas. Ini zaman salaf dulu, kalau ada bid'ah mereka ingkari. Baik pemikiran atau ibadah mereka ingkari. Sekarang terkadang sebaliknya. Ketika sunnah mulai hilang, kita bikin sunnah maka kita diingkari. Kita dikucilkan. Nah itu makanya kalau bid'ah tersebar, maka sunnah redup. Adapun maksiat tidak terkait dengan sunnah. Ya. Orang yang bikin sunnah hilang itu adalah bid'ah. Maka dari sisi ini bisa jadi bid'ah lebih buruk daripada sunnah, ya. Daripada apa? Maksiat. Kemudian di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat, ya. Bahwasanya orang yang melakukan bid'ah diikuti, ya. 7. Pelaku bid'ah diikuti, ditiru dengan apa? Dengan keyakinan, ya. Maka tersebarnya cepat. Kalau maksiat, ya, biasanya orang ikut karena maksiat, bukan karena tidak menganggap itu sesuatu baik. Banyak orang itu dicela. Adapun maksiat biasanya dicela. Adapun pelaku maksiat biasanya dicela. Ini lebih berbahaya. Karena orang melakukan maksiat tahu ini maksiat, ya. Kalau dia ikut bukan karena orang itu memang dia suka dengan maksiat tersebut. Bukan karena orang tersebut, ya, tapi karena maksiat dia suka. Beda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah ini ketika bikin bid'ah mudah ditiru karena apalagi pelaku bid'ahnya ternyata orang yang zuhud, ternyata orang yang rajin ibadah, penampilannya Islami, apalagi mudah diikuti. Dulu Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah. Akidahnya tentang Mu'tazilah, banyak pengikutnya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang zuhud. Mudah nangis, orangnya zuhud, sehingga pengikutnya banyak. Karena dianggap sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa namanya? Di antaranya pelaku bid'ah, ya. Bertahan, ya. 8 bid'ah, ya. Diikuti seringnya sampai hari diikuti hingga, ya, waktu yang panjang, ya. Lihatlah Amr bin Ubaid tahun berapa? Sekitar tahun 200-an. Lihatlah Jahm bin Safwan, bid'ah yang dia cetuskan sampai sekarang orang ikuti, ya. Sampai sekarang orang ikuti. Makanya pelaku bid'ah akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Benar bahwasanya maksiat diikuti juga, tapi maksiat diikuti bukan karena bid'ahnya, tapi karena memang itu maksiat. Semua orang ada kecenderungan melakukan maksiat karena sesuai dengan syahwat, ya.
Tapi di antaranya menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih bahaya daripada maksiat. Sebagian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya bid'ah terkait dengan syubhat. Terkait syubhat. Adapun maksiat terkait syahwat, Dan kalau syahwat lebih mudah dihilangkan dari diri seorang, adapun syubhat susah, lebih bercokol di kepala seseorang. Syubhat ya. Karena dia merasa itu benar. Sehingga akhirnya dia lebih getol dalam menjalankan bid'ah tersebut ya. Tapi ini diantara mungkin yang bisa saya kumpulkan tentang sisi-sisi bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Sekarang kita bacakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dalil yang beliau sebutkan. Pertama, wa qauluhi azza wa jalla innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalil tentang Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Sisi pendalilannya wallahu a'lam bishawab. Karena dosa syirik lebih parah daripada maksiat dan tadi sudah kita sebutkan banyak bid'ah sampai pada derajat syirik. Ketika bid'ah tersebut sampai pada derajat syirik, maka dia lebih parah daripada dosa besar. Ini sisi pertama. Dalil yang kedua, bahwasanya bid'ah lebih parah daripada dosa besar. Firman Allah, "Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi ilm." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang berdosa atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Ini sudah kita jelaskan bahwasanya bid'ah konsekuensinya adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaku bid'ah secara langsung mengatakan ini syariat dari Allah. Ini syariat dari Allah. Apa yang saya bikin ini syariat dari Allah. Entah mustahab, entah disunahkan, entah wajib ya. Bahkan sampai di antara mereka ada yang mengatakan wajib, padahal ini di zaman Nabi tidak ada. Dengan demikian dia berani berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyudhillan nasa bighairi ilm. Akhirnya dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Tapi dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Hendaknya mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat kelak dan memikul pula dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Ini ancaman bagi pelaku bid'ah. Karena betapa banyak orang pasang bid'ah tidak berhenti sampai hari kiamat. Kalau maksiat terkadang dia melakukan, kemudian hilang, timbul pelaku maksiat baru, tapi kalau pelaku bid'ah dia yang pasang bid'ah, dia yang inovator bid'ah tersebut, kreator bid'ah tersebut, seperti Jahm bin Safwan. Sampai sekarang bid'ahnya diikuti. Ibnu Arabi mungkin kreator bid'ah hululiyah, wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, diikuti sampai sekarang masih ada. Ya. Mungkin yang pertama kali bikin bid'ah joget-joget, zikir sambil joget-joget, sampai sekarang masih ada. Ya, jadi bid'ah sekali dicetuskan terus berjalan dan orang pencetus bid'ah tadi akan menanggung dosanya secara sempurna dan dosa-dosa orang dia sesatkan. Wa'idzubillah, hati-hati. Gimana seorang kemudian ngajarin beristighatsah kepada mayat, minta kepada mayat, kemudian mengikuti banyak, mengerikan. Ya. Ngajarin macam-macam yang aneh-aneh ya. Hendaknya seorang bertakwa kepada Allah. Jangan dia berani mengatakan ini ajaran Allah. Kalau tidak ada dalilnya jangan dia ngomong. Dia berani menyatakan ini syariat, wah bahaya. Padahal syariat Allah sudah sempurna. Baik. Selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata wa fi sahih dalam hadis yang sahih annahu qala fil khawarij. Bahwasanya Rasulullah sallam berbicara tentang khawarij. Khawarij pelaku bid'ah yaitu memberontak kepada penguasa yang sah, kemudian mengkafirkan mereka, mengkafirkan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian bertemu dengan orang-orang khawarij maka bunuhlah mereka. La in laqituhum la aqtulannahum qatla'at. Kalau aku yang bertemu dengan mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum Ad. Itu aku akan habisi mereka secara total. Ya. Karena Allah ketika mengadab kaum Ad, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, Allah hancurkan mereka semua habis ya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kata Allah mereka semua hancur, mati semua, yang tersisa cuma tempat tinggal mereka. Mereka semua binasa. Kata Nabi, kalau aku bertemu dengan khawarij, aku akan bunuh mereka sampai seakar-akarnya. Nabi SAW memotivasi untuk membunuh khawarij. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika membunuh khawarij, dia senang dan dia sujud syukur. Dia sujud syukur. Ya.
Wa fihi annahu naha an qitali umara'il jawr ma sallau. Sebaliknya Rasulullah SAW melarang untuk memerangi para penguasa yang zalim selama mereka masih salat, Maksud dari pendalilan ini, meskipun pendalilannya tidak kuat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ya. Beliau berkata bahwasanya walaysat dalalah wadhihah, ya. Nau'ul istidlal, kata dia ini sisi pendalilannya sedikit dan tidak jelas. Ya, apa maksud pendalilannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan dalil ini? Beliau ingin mengatakan bahwasanya lihatlah Khawarij, Rasulullah SAW suruh perangi. Kenapa? Dia pelaku bid'ah. Adapun imam-imam yang zalim, mereka pelaku maksiat. Rasulullah suruh memerangi pelaku bid'ah Khawarij untuk dibunuh, adapun pelaku maksiat seperti imam-imam yang zalim diperintahkan untuk bersabar, tidak boleh memberontak, tidak boleh diperangi selama mereka masih sholat, selama mereka belum kufur. Ini secara ada kaitannya bahwasanya pelaku bid'ah lebih buruk daripada dosa besar, ya, daripada dosa besar. Namun sisi pendalilannya tidak begitu kuat, namun inilah sisi pendalilan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Kemudian juga hadis berikutnya, wa an Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan tasaddaqa bi shadaqatin thumma tataba'an nas. Ada seorang bersedekah, kemudian orang-orang pada mengikutinya. Ikut-ikut bersedekah. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha." Siapa yang memberi contoh yang baik, maka bagi dia pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya. Ingat, sedekah bukan bid'ah. Sedekah ini adalah amal sunnah. Namun ketika itu sebagian tidak melakukannya. Ketika ada yang mencontohkan ulang, lantas diikuti oleh orang banyak, maka bagi dia pahala sedekahnya dan pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi, tanpa berkurang pahala mereka. Jadi kalau seorang melakukan kebaikan diikuti oleh 10 orang, taruhlah pahalanya 10 masing-masing, dia dapat pahala 10 dan dia juga dapat pahala 10 kali 10 100. Sementara orang-orang ini 10 orang tetap dapat pahala 10. Artinya tidak mengurangi pahala mereka. Jadi Allah beri bonus kepada dia karena dia yang mencontohkan. Kemudian ini sisi pendalilannya pada bagian yang kedua. Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang bikin sunnah, yaitu jalan baru yang buruk, metode baru yang buruk, kana alaihi wizruha, maka bagi dia dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukannya. Min ba'di, setelah dia. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosanya. Hadis riwayat tanpa mengurangi dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Ini peringatan bagi orang untuk hati-hati ketika berkreasi suatu bid'ah. Hati-hati. Jangan sampai dia bikin suatu bid'ah diikuti, akhirnya sampai hari kiamat orang mengikutinya. Semua dosanya kembali kepadanya, ya. Walahu mithluhu min hadits Abi Hurairah wa lafdhuhu. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dari hadis yang semisalnya dari Abu Hurairah dengan lafalnya, man da'a ila hudan. Siapa yang menyuruh kepada kebaikan, bagi dia pahala orang mengikutinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, man da'a ila dhalalah. Siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka bagi dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya, ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bahayanya bid'ah. Namun perlu diketahui bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada dosa. Ini bukan berarti secara mutlak, tapi dia lebih buruk dari sisi yang kita sebutkan tadi. Karena sebagaimana maksiat bertingkat-tingkat, bid'ah juga bertingkat-tingkat, ya. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, ada bid'ah yang kecil, ada bid'ah yang dosa besar, ada bid'ah yang sampai pada kekufuran. Tentunya sebagian bid'ah lebih ringan daripada dosa besar di zina, dosa besar membunuh. Tapi secara jenis bid'ah lebih parah daripada jenis maksiat. Adapun dari secara per bid'ah secara parsial satu demi satu, tentu tidak selamanya bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Karena ada dosa-dosa besar maksiat seperti membunuh, berzina, ya, durhaka sama orang tua, tentu lebih berat daripada sebagian bid'ah-bid'ah kecil yang terjadi di masyarakat. Allah taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada akhi Sultan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Selanjutnya kami ingatkan kembali untuk akhwat yang ingin bertanya, mohon menuliskan melalui kolom chat sehingga bisa kami bacakan. Dan bagi ikhwan silakan langsung raise hand. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah azan dan iqamah saat bayi lahir ada dalilnya? Jazakumullah khairan Ustaz.
Allah alam bisawab, ini tinggal kita lihat ada dalilnya atau tidak ya. Kalau ada dalilnya maka kita kerjakan, jika tidak maka sebaiknya kita tinggalkan. Tapi setahu saya hadisnya ada, namun diperselisihkan, sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut ya. Dan sebagian ulama mengamalkan masalah mengazankan anak baru lahir. Tapi ini kembali kepada masalah parsial seperti ini, kita kembali kepada pembahasannya secara detail pada pakarnya ya. Saya tidak pernah membahas ini secara detail. Jadi saya perlu ingatkan bahwasanya ada perkara-perkara yang memang diperselisihkan. Perkara yang diperselisihkan maka di luar dari ranah yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah bid'ah yang jelas, yang tidak diperselisihkan, diada-adakan oleh orang-orang sekarang, yang di zaman para salaf dahulu tidak ada, itu yang kita bicarakan. Adapun perkara-perkara seperti yang diperselisihkan, seperti masalah azan kepada bayi misalnya tadi, masalah kunut subuh misalnya, ini perkara yang diperselisihkan, maka di luar daripada ranah yang kita bicarakan ya. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita jika ada orang yang mengatakan bahwa acara tahlil itu masalah khilafiyah, jadi tidak perlu diperdebatkan. Jika Al-Quran itu dijamin akan dijaga Allah, bagaimana dengan sunnah? Jazakumullah khairan katsiran. Yang benar bahwasanya acara tahlilan, kalau kita kembali kepada buku-buku fikih klasik tidak ada khilaf. Silakan yang mengaku bermadzhab Syafi'i buka seluruh buku-buku bermadzhab Syafi'i. Mau fikih apapun. Ya. Buku Syafi'i tinggal dia buka ya. Dia lihat apakah ada ulama Syafi'iyah yang dahulu membolehkan. Ya, Imam Syafi'i sendiri melarang, diikuti oleh pengikutnya ya. Ini muncul belakangan ya. Oleh karenanya kalau khilaf ini tidak terdapat dalam buku-buku klasik, maka ini bukan masalah khilaf ya. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya ini masalah khilaf. Kalau kita bilang masalah khilaf sekarang kita anggap juga khilaf, maka akan timbul khilaf dengan orang-orang liberal banyak. Ya, ini perkara tidak khilaf tapi ijma, tapi dikhilaf-khilafkan oleh mereka. Sehingga khilaf yang muncul belakangan tidak dianggap. Allah taala alam bisawab. Adapun mengenai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya bahwasanya Allah yang menjamin Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami akan menjaga Al-Quran. Kata para ulama, di antara konsekuensi penjagaan terhadap Al-Quran adalah menjaga tafsirannya yang benar. Oleh karenanya, hadis-hadis yang terkait dengan tafsiran yang benar tentang ayat-ayat pasti terjaga. Tidak semua hadis jaga, tapi semua hadis yang terkait dengan penjagaan, pemahaman yang benar tentang syariat pasti terjaga. Karena Allah jamin penjagaan Al-Quran dan juga penjagaan yang menjelaskan tentang Al-Quran tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karenanya di antara bukti akan hal ini, Allah siapkan para ahli hadis, para pakar hadis, para penghafal-hafal hadis yang memeriksa sanad-sanad, yang memeriksa para perawi sehingga mereka menulis buku-buku jarah wa ta'dil tentang kredibilitas para perawi. Ini tidak ada di agama yang lain. Makanya di antara keistimewaan agama Islam adalah isnad. Ibnu Mubarak mengatakan al-isnadu minad din. Isnad adalah bagian daripada agama ya. Oleh karenanya Allah menciptakan dan memunculkan para pakar-pakar hadis yang kemudian bisa memeriksa mana hadis sahih dan mana hadis dhaif, sehingga perawi-perawi bisa diketahui kredibilitasnya, dan itu salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Apakah kita berdosa seandainya kita jarang berkumpul dengan keluarga besar karena mereka sering melakukan ritual bid'ah, sementara kita tidak ada kapasitas untuk bisa menasihati mereka karena saudara tersebut sudah usianya lebih tua dibandingkan kita? Iya, tidak boleh, kita nggak boleh memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang masih melakukan mungkin ritual-ritual yang salah, ya kita tetap silaturahmi dengan mereka. Bukan pas acara ritualnya, acara yang lain kita datangi. Masih banyak acara pernikahan yang syar'i, kita walimah, kita diundang walimah, mungkin ada syukuran kita bisa hadir, kemudian lebaran kita bisa kunjungan, ya banyak kita bisa, dan kita bisa kunjungan setiap saat, namanya kerabat. Ya, jadi jangan kita jauhi. Ya, kalau pas mereka melakukan perkara yang tidak disyariatkan, kita, misalnya mereka dangdutan, ya kita jangan ikuti. Tapi setelah dangdutan atau sebelum dangdutan kita bisa menemui mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya Ustaz. Di zaman sekarang banyak sekali yang membolak-balikan perkara yang seharusnya
memang sunnah tapi dibid'ahkan, sedangkan yang bid'ah disunahkan. Bagaimana hukumnya untuk orang yang dengan mudah membid'ahkan sesuatu perkara, dan bagaimana kita bisa menilai apakah betul perkara itu bid'ah atau bukan dengan keterbatasan ilmu yang kita masih belajar? Tanyakan kepada para ulama atau para asatidzah. Ya, kalau kita baru belajar kita nggak bisa, jangan ikut-ikutan, kita tanya. Terkadang perkara tersebut bukan perkara bid'ah, terkadang perkara tersebut perkara khilafiyah misalnya. Khilafiyah, maka tidak serta-merta menyelisih apa yang kita yakini kemudian jadi bid'ah. Terkadang banyak masalah khilafiyah dan itu di luar dari ranah yang kita bicarakan ya. Jadi perlu di cross check dan ditanyakan kepada pakarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir Sultan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak orang melakukan umrah berulang dengan pergi ke perbatasan mikot, tetapi Anda juga pernah baca bahwa itu tidak boleh. Apakah termasuk bid'ah jika kita umroh berulang-ulang? Jika iya, apakah diperbolehkan? Jika kita umroh 2 kali dengan kita pergi ke Mekah, terus ke Madinah, terus kembali lagi ke Mekah, baru setelah itu kembali ke tanah air. Jazakumullah khairan. Masalah khilafiyah masalah tersebut, banyak ulama membolehkan umrah berulang-ulang berdasarkan keumuman hadis al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahum. Umrah yang satu dan umrah yang lain adalah menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Sebenarnya ulama mempersyaratkan harus ada jarak. Ketika seorang umrah kemudian rambutnya digundul, maka tumbuh lagi jarak rambut yang cukup, ya misalnya 2 minggu baru kemudian umrah lagi, ya atau seminggu lebih, ini boleh. Tapi kalau berturut-turut sehari 2 kali, saya tidak tahu ya. Tapi intinya secara umum sebagian ulama mengatakan diperbolehkan ya. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah menyengaja keluar dari tanah haram ke tanah halal untuk umrah ya. Artinya sudah umrah kemudian sengaja untuk keluar balik lagi, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya para sahabat ketika umrah mereka dalam sekali safar mereka cuma umrah sekali. Mereka cuma umrah sekali dan itu yang dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melarang haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji tamattu itu haji serta umrah. Seperti yang kita lakukan, kita umrah dulu baru kita haji. Umar bin Khattab ketika melarang haji tamattu, beliau mengatakan bahwasanya suruh haji ifrad. Kenapa? Agar Ka'bah tidak ditinggalkan. Dia berharap kalau orang sudah haji pulang balik lagi untuk umrah. Ya, balik lagi untuk umrah. Jadi kita dari sini kita pahami Umar bin Khattab memahami bahwa sekali safar sekali ritual. Ya, sekali ritual. Makanya beliau mengatakan jangan umrah tamattu. Supaya apa? Supaya seorang habis haji nanti kalau pulang lagi ke kampung balik lagi agar haji tidak ditinggalkan. Dulu kaum muslimin kan sedikit, tidak seperti sekarang yang selalu ada. Ya Umar tidak ingin Ka'bah kosong. Jadi di antaranya beliau berharap orang-orang yang haji tamattu enggak usah, haji ifrad aja, haji doang, nanti umrah lagi. Ala kulli hal sunnah lebih saya sukai, namun ketika ulang-ulang umrah ada sebagian ulama membolehkan, ini masalah khilafiyah. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.